Sahabat catur, jumpa lagi di kanal Chess FPS. Semoga Anda tetap sehat dalam limpahan rahmat dari Sang Pemilik Jagat. Sahabat catur, Rusia memang seperti rayon bulu kelapa karena sejak dulu kala menjadi gudang pemain-pemain catur mahir. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila Cina melakukan uji tanding dengan Rusia hampir menjadi tradisi di setiap tahun untuk meningkatkan kemampuan pemain-pemain. Kita akan melihat permainan menyerang yang cantik dan khas. Partai antara Nikita Vidyukov 2703 melawan Ding Liren 2680 St. Petersburg, Rusia tahun 2012. Vidyukov memulai dengan D4, dijawab Ding dengan kuda F6, C4, G6, kuda C3, gajah G7, E4, D6, F3. Pertahanan Hindia Raja variasi Senes. Rokade pendek, gajah E3, C5, kuda G2, B6. Sejujurnya langkah ini agak aneh. Putih ingin bermain D5 dan tidak jelas bagaimana pion D6 dapat membantu hitam. Kuda di B8 juga menjadi tidak terlihat hebat sama sekali, terutama jika kita membandingkannya dengan kuda C6, D5, kuda E5, kuda G3, A6, A4, E6, gajah E2, E makan D5, C makan D5, H5, rokade pendek, gajah D7. Setelah langkah B6, D5, langkah yang sangat logis. Mengapa tidak mengambil pusat papan jika Anda bisa? D6, kuda F4. Putih menyimpang dari kuda G3 yang biasanya dalam kasus kuda G3 maka kuda A6, dan mungkin ini adalah ide utama hitam saat dia bermain dengan D6 tadi. Sekarang kuda hitam melompat ke C7 di mana ia dapat mendukung dorongan D5. Gajah D3, E makan D5, C makan D5, kuda C7, A4, A6, rokade, gajah D7 diikuti oleh B5. Setelah langkah kuda F4, hitam melanjutkan dengan E makan D5. Hitam harus mengambil sikap. Jika putih memperoleh 2 langkah lagi, dia akan bermain gajah D3 dan rokade pendek, dan posisi hitam jelas menjadi kuda F makan D5. Tentu saja putih mengambil D5 dengan kuda agar hitam tidak bisa bermain kuda makan D5 karena menteri makan D5 mengancam benteng B8. Setelah langkah kuda F makan D5,
kuda C6. Putih hanya memiliki satu kelemahan dalam struktur pertahanannya, petak D4. Jadi hitam akan memanfaatkannya dan menempatkan kuda di sana. Menteri D2. Langkah ini adalah permainan melawan kuda makan D5 dari hitam, karena sekarang pion B2 sudah terlindungi. Kuda makan D5, kuda makan D5. Sulit untuk mengatakan siapa yang lebih baik di sini. Mungkin putih memiliki keuntungan kecil, tetapi posisi keduanya sangat layak dimainkan. Gajah E6. Dari sini hitam mulai membuat kesalahan posisional yang mengarah pada serangan mematikan terhadap rajanya. Gajah D3, gajah makan D5. Langkah ini adalah kesalahan posisional yang serius. Sepertinya hitam akan memiliki kuda perkasa di D4. Tetapi ini juga memberi putih banyak bermain di sayap raja. Hitam jelas memiliki pilihan yang lebih baik. Gajah D4. Sekilas langkah ini tampak aneh, tapi juga unik. Dalam hal rokade, gajah makan D5, C makan D5, gajah makan E3 sekali, menteri makan E3, kuda D4. Hitam mendapat posisi yang fantastis. Gajah petak gelap hitam ditukar dengan gajah E3 putih yang kuat. Sekarang tidak ada yang bisa mengusir kuda dari petak D4, dan semua peluang putih di sayap raja tidak seefektif bila masih ada gajah di E3. Opsi taktis D5 adalah pilihan bagus juga. Setelah C makan D5, gajah makan D5 memaksa putih untuk mengambil D5 dengan pion E5. E makan D5. Jika D makan C6, maka gajah makan C6. Setelah E makan D5, kuda E5. Inilah langkah kuningnya. Memang tidak begitu mudah untuk melihat selama dalam pertarungan. Jika rokade pendek, kuda makan D3, menteri makan D3, gajah makan B2. Hitam baik-baik saja. Jika setelah langkah kuda E5, gajah E2, sepertinya putih telah menjaga semua. Tetapi kuda C4, hitam memanfaatkan posisi malang raja putih di E1. Trik taktis yang cantik. Jika gajah makan C4, menteri H4 skat, G3, menteri makan C4, posisi hitam lebih baik. Kembali ke jalur partai utama. Setelah gajah makan D5, C makan D5, kuda D4, rokade pendek, B5. Hitam jelas meremehkan rencana. Sudah waktunya untuk memikirkan bagaimana menghentikan putih bermain F4, F5. Raja H1.
Putih sedang mempersiapkan dorongan F4, F5 yang mematikan. Menteri B7, benteng A, E1. Tidak perlu terburu-buru. Permainan hitam di sayap menteri jelas sangat lambat. F4, langkah benar, tetapi kurang persiapan dan itu tidak berfungsi dengan baik. Karena F5, hitam tidak mengizinkan putih memainkan F5. Setelah gajah makan D4, gajah makan D4, D makan F5, G makan F5, benteng A E1, benteng A E8. Hitam tepat pada waktunya menghentikan benteng E6. Posisi putih mungkin sedikit lebih baik, tetapi tidak ada yang istimewa dan permainan mungkin akan berakhir habis. Setelah langkah benteng A1, B4, langkah ini adalah kesalahan serius. Benteng A E8, hitam bersiap untuk melawan F4 putih dengan F5. Tetapi B4, langkah posisional yang tepat ini memberi putih keuntungan yang jelas. Pion pusat hitam terlihat sedikit goyah dan langkah F4 putih mungkin menjadi sangat berbahaya sekarang. Kembali ke jalur partai utama. Setelah B4, F4, akhirnya datang juga kesempatan itu. H5, sulit untuk memberikan saran dalam posisi yang buruk. F5 tidak berfungsi karena gajah makan D4, gajah makan D4, E makan F5, G makan F5, benteng E6, dan putih tepat pada waktunya menempatkan benteng di E6 yang hampir memberinya posisi aman. Jika hitam mencoba untuk tidak melakukan apa-apa, katakan misal A5, maka F5, gajah E5, F6 juga akan menyebabkan posisi yang sangat buruk. Kembali ke jalur partai utama. Setelah H5, F5, putih mengancam bermain F6. Gajah E5, gajah makan D4. Tidak pernah baik untuk melepaskan gajah semacam itu. Tapi langkah ini tampaknya menang dengan paksa. Gajah makan D4. Jika C makan D4, benteng F3, putih akan mengerahkan semua perwiranya untuk membuat mat raja hitam yang menang. Sulit membayangkan bagaimana hitam akan selamat dari ini semua. Setelah langkah gajah makan D4, kini Vidukov menunjukkan kemampuan taktisnya. E5, kombinasi kecil dan cantik. Gajah makan E5, benteng makan E5, D makan E5, F6. Kini putih
mengancam Menteri Hanum. Raja K7, benteng F5, serangan akhir yang indah. Putih membuat mat hitam. Jika G makan F5 atau benteng H8, benteng makan H5 sekali. Raja G8, benteng makan H8 sekali. Raja makan H8, Menteri H6 sekali. Mat tidak dapat dicegah. Setelah G makan F5, Menteri G5, hitam juga menang. Sahabat catur, semoga dapat memberi inspirasi dan bermanfaat. Terus sebarkan kebaikan. Semoga kita jumpa lagi di lain kesempatan. Salam Genis.